mungkin juga yang paling penting ya, ini juga jadi satu pembelajaran buat putra kami bahwa kamu jangan sampai ya melakukan hal-hal seperti ini. Begitu juga. Iya, jadi hari ini tanggal 22 Februari 2024, kami tadi pagi jam 10 sudah menghadiri persidangan pertama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tadi agendanya adalah pembacaan dakwa dari Ibu Jaksa dan diteruskan dimulai dengan pemeriksaan saksi. Artinya tadi kami selaku orang tua korban, lalu saksi korban dan saksi pelaku, lalu ada saksi-saksi dari sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas dan murid-murid yang menyaksikan pada saat peristiwa terjadi. Nah, katanya tadi juga pihak pelaku juga nggak hadir ya, Bang? Itu seperti apa? Yang tidak hadir adalah pihak orang tua anak pelaku, gitu loh. Yang tadi semua hadir. Tapi berarti prosesnya sampai sekarang masih berjalan, Bang? Masih berjalan dan diagendakan Senin depan itu agendanya pemeriksaan saksi-saksi murid-murid yang menyaksikan peristiwa itu. Kasus ini kan sudah lama nih, Bang, sudah hampir setahun Iya. bisa dibilang gitu ya. Nah, ini terkesan lama, alasannya apa sih mungkin Abang? Ya karena kan mungkin kendalanya juga kayak misalnya dari pihak kami ya, dari pihak kami sebagai orang tua anak korban, itu anak korban harus mengikuti beberapa tahapan. Selain dia cek kesehatan, menunggu visum, lalu juga ada yang namanya rangkaian konseling dan untuk psikologinya si anak, pendampingan berapa kali selama berapa ini. Jadi ya memang prosesnya kami ikuti ya. Kalau bicara tempo waktu atau gimana itu kan memang ya kita ikuti prosesnya seperti itu. Berarti memang dalam hal ini memang selain ada proses yang berjalan dan juga ada ya, anak Abang itu ada konseling juga gitu, Bang? Iya, konselingnya memang disiapkan oleh pihak pemerintah gitu loh. Jadi untuk anak-anak yang menjadi korban ada pemeriksaan psikotes, psikologinya, apakah dia menjadi trauma atau murung atau jadi berubah perilaku, itu melalui tahapan berkali-kali gitu, berulang-ulang. Nah, kalau kondisi anak Bang sendiri seperti apa sih, Bang? Sekarang mungkin adakah trauma atau apa mungkin setelah? Nah, mungkin ibunya yang bisa jelasin. Ayo Bu Edi. Ya, kalau anak saya ya saat ini karena memang sudah agak lama juga, jadi kalau dari secara fisik juga sudah pasti sudah baik ya, sudah tidak ada apa-apa. Kalau secara psikis dan mental itu yang memang harus selalu saya pantau karena menurut saya luka fisik itu bisa hilang sebentar gitu kan, tidak lama. Tapi kalau mental itu menurut saya psikis itu harus lebih saya perhatikan karena kita nggak pernah tahu kan apa yang dia rasa, apa yang masih bergejolak di hati dan pikirannya gitu. Tapi sejauh ini karena memang anak saya juga sangat berkecimpung di dunia olahraga gitu ya, sejauh ini penglihatan saya dia bisa menyalurkan energinya, rasa tidak sukanya, rasa kecewanya itu di basket gitu. Berarti meluapkan rasa-rasa yang negatif untuk dilempar ke olahraga gitu. Betul, betul. Iya, jadi Kan kita support iya. untuk itu. Ya, cuma dalam perjalanannya sampai saat ini juga memang masih ada gitu, masih sering kali dia bertanya gitu. Mungkin lebih ke rasa penasaran gitu ya. Keadilan seperti apa yang akan dia dapatkan gitu kan, karena memang kami kan mengajarkan memang kalau ada seperti ini ya kita bawa aja ke jalur hukum, kita ikuti prosesnya. Jadi pertanyaan dia lebih memang penasaran untuk endingnya seperti apa sih keadilan ini untuk dia gitu. Akan dihukumkan atau seperti apa? Iya, dia pengen tahu aja ujungnya nih seperti apa gitu loh, kayak gitu. Kakak dan Alul seperti apa mungkin responnya pas ketika anak menanya? Ya, saya cuma bisa bilang ya kita harus bersabar ya kan, ikuti aja semua prosesnya. Memang memerlukan waktu, memang kalau dibilang capek ya capek karena memang harus bolak-balik ke sana kemari gitu ya. Tapi ya kami sebagai orang tua hanya bisa memberikan support dan
terus-terusan bilang bahwa ya kita memang harus sabar karena memang seperti ini prosesnya gitu. Dan mungkin saya tambahkan, mungkin juga yang paling penting ya, ini juga jadi satu pembelajaran buat putra kami bahwa kamu jangan sampai ya melakukan hal-hal seperti ini. Begitu juga kamu bisa sampaikan kepada teman-teman. Ketika teman-teman mau membuli ya anak yang mungkin juniornya atau katakan sama-sama teman seangkatannya, kamu harus kasih tahu, jangan loh, nanti urusannya bisa kalau nggak kita dikeluarin, ya bisa masuk penjara gitu kan. Dan kalaupun nggak bisa dibilangin ya kamu jangan sampai ada di area itu atau ikut-ikutan. Kan seperti yang saya lihat sekarang sedang viral nih, ya dari video tuh kan ada yang melakukan pengikatan, lalu ada yang menyundutkan rokok, lalu juga ada yang mencekik gitu ya. Ada yang menonton, menertawakan, memvideokan, mengambil gambar. Itu tidak boleh gitu loh. Itu sebenarnya semua bisa secara hukum bisa dikenakan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi kalau yang diem saja ya bisa dikenakan, kok membiarkan ada peristiwa itu gitu loh. Berarti abang sendiri sudah mengedukasi anak untuk Ya. melakukan mencegah itu. Iya, saya bilang ini proses hukum kamu ini bisa jadi bahan edukasi ya, bahwa kalau kamu jadi pelaku nanti prosesnya sepanjang ini. Dan jangan juga sampai kamu jadi korban berikutnya. Saya bilang, kamu dari kecil, dari usia 5 tahun bisa bela diri dan boleh dikatakan jago. Sampai waktu itu gurunya bicara sama saya, Pak Sunan boleh nggak anaknya ikut kejuaraan? Karena putra Pak Sunan tuh ada bakat. Ya saya bilang, ya tanya kembali ke anaknya. Artinya walaupun si anak ini memiliki ilmu bela diri, tapi alangkah lebih baiknya tidak digunakan untuk sok-sok jago atau untuk digunakan kepada teman-teman sekolah. Gitu. Nah, belakangan ini kan juga marak nih bang kasus bullying, apalagi yang dihadapin atau yang pelakunya sendiri juga anak-anak selebritis gitu. Nah, kalian juga sebagai selebritis gitu, tanggapannya seperti apa mungkin? Iya, yang pasti nomor satu kita tidak bisa menyalahkan siapa dan bagaimana 100% ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya, kita nggak bisa menyalahkan si anak 100%, semua ada sebab dan akibat. Namun demikian yang dapat dipastikan bullying itu tidak boleh lah ya, tidak dibenarkan siapapun dan kepada siapapun gitu loh. Artinya kalau bicara hukum, kalau hukum sudah berbicara itu nggak ada pandang bulu juga, mau dia selebritis, mau dia pejabat, mau dia public figure, ketika tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan jalur kekeluargaan ya tentunya harus siap dengan proses hukum. Gitu loh. Nah, apakah anak-anak yang di bawah umur gitu bang bisa terjerat kasus hukum juga bang? Atau Bisa, karena memang kan ada diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, seperti kayak kasusnya putra saya ini, si anak pelaku tuh bisa dapat ancaman hukuman kurungan penjara gitu. Ketika nanti memang dirasa pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut. Tapi kalian sendiri sebenarnya tega nggak sih untuk melakukan hukuman ini sendiri kepada para pelaku gitu? Gini, yang pasti kami dari awal berdua sudah sepakat ya, kami melihat anak pelaku ini walaupun dia brutal ya, kita lihat di CCTV betapa brutalnya menyerang anak kami, tapi kami tetap berdua punya hati dan sepakat bahwa anak ini biar tetap sekolah, jangan sampai dikeluarkan ya, biarin aja tetap sekolah. Begitu juga naik kepada proses hukum di pihak kepolisian. Kami juga tidak meminta supaya anak ini ditahan. Ya, jadi kayak tadi juga ditanyakan sama beberapa teman-teman media dan masyarakat, Mas Sunan kepengen anaknya masuk penjara atau bagaimana? Ya kami juga sepakat bahwa urusan penjara itu bukan urusan kami. Kami hanya menjalankan proses hukum ya, karena memang tidak ada perdamaian dari pihak orang tua pelaku sehingga terpaksa harus menjalankan ini semua. Namun demikian kami tidak mau mengintervensi ya dengan cara-cara apa, mungkin minta tolong ke sana kemari, saya minta dong, tolong dong, anak ini yang mukulin anak saya harus dihukum berat, sekian tahun penjara, nggak ada. Kami serahkan semua kepada Tuhan, nasibnya anak ini seperti apa, yang pasti buat kami dengan mendapatkan keadilannya
diputus bersalah saja buat kami sudah cukup ya sayangnya gitu loh. Jadi hasilnya apapun itu keputusan pihak pengadilan gitu ya. Iya, artinya kami tidak mau mengintervensi bahwa anak ini harus masuk penjara sekian tahun, harus begini begitu, nggak ada. Kami nggak mau jolimin orang lah, kurang lebih begitu. Oke, mungkin ada pesan dari kalian sendiri untuk anak-anak di luar sana supaya tidak melakukan bullying gitu ke depannya. Iya, yang pasti buat adik-adikku, anak-anakku tercinta ya, sudah banyak kan contoh ya, jangan sampai kamu ikut-ikutan ya jadi terduga pelaku bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Begitu juga teman-teman ya yang mungkin bukan pelaku tapi kalau melihat ya ada temannya yang sedang dibully, aniaya ya, coba segera gitu loh. Pisahkan, kalau nggak bisa dipisahkan lapor ke wali kelas gitu loh. Jadi kalau tentunya kami atau Om dan Tante kepinginnya anak-anak ini sekolah dengan baik ya, dengan happy, aman dan nyaman. Karena bagaimanapun juga anak-anak adalah penerus bangsa itu. Yes, betul, anak-anak penerus bangsa yang harus kita jaga, kita pelihara sikapnya maupun masa depannya. Audio Jungle.